Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas strategi penetapan harga dan hubungannya dengan perilaku konsumen. Baik, kita akan mulai dengan strategi yang pertama. Kita akan mulai dari strategi yang paling dasar dan paling mudah dihitung, yaitu cost plus pricing. Jadi gini teman-teman, bayangkan kalian punya usaha brownies. Kalian belanja modal itu habisnya 50.000. Dan dari 50.000 tersebut kalian berhasil membuat 10 box brownies. Yang berarti setiap boxnya itu modalnya 5.000 rupiah. Nah, kalian ingin mendapatkan keuntungan sebesar 40%. Jadi perhitungannya itu modal ditambah dalam kurung keuntungan yang diinginkan dikali modal. Jadi 5.000 ditambah dalam kurung 40% dikali 5.000 rupiah kurung tutup. Jadi 5.000 ditambah 2.000 hasilnya 7.000. Jadi harga jualnya itu 7.000 teman-teman. Nah, tapi dari sudut pandang perilaku konsumen itu tidak peduli dengan berapa biaya produksi kita. Mereka hanya peduli dengan value yang diperoleh. Contohnya, ada fenomena yang mana konsumen sering menilai kualitas produk dari harganya. Kalau brownies kita dijual dengan harga yang terlalu murah, konsumen akan berpikir, kok murah banget? Jangan-jangan bahannya tidak premium, jangan-jangan bahannya murahan, seperti itu. Sebaliknya kalau kita menjual dengan harga, kalau kita tahu konsumen menghargai produk kita, mereka mungkin rela membayar dengan harga yang lebih mahal. Tetapi sebenarnya strategi ini paling cocok itu untuk produk komoditas, di mana konsumen sudah punya referensi harga. Contohnya seperti air mineral, air kemasan, atau beras. Oke, kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu value based pricing. Strategi penetapan harga berdasarkan value yang diperoleh oleh pelanggan. Kita ambil contoh kopi. Kalau kita beli kopi di angkringan, itu harganya biasanya 5.000 rupiah. Tetapi kalau di Starbucks itu harganya bisa sampai 50.000 rupiah. Apakah modalnya 10 kali lebih besar? Tidak teman-teman. Nah, value based pricing itu sangat erat dengan konsep kesediaan konsumen untuk membayar berdasarkan manfaat yang mereka terima. Nah, di sini ada beberapa faktor psikologis yang bekerja. Yang pertama adalah hedonic consumption. Konsumen membeli bukan hanya untuk kebutuhan fungsional saja, tapi untuk kesenangan emosional. Misalnya mereka ngopi untuk membeli pengalaman dan status sosial. Mereka bisa posting foto estetik di Instagram dengan logo Starbucks. Nah, itu adalah bagian dari value yang mereka bayar. Yang kedua adalah brand equity. Jadi, persepsi positif terhadap merek. Konsumen yang loyal dengan Starbucks itu tidak keberatan membayar dengan harga yang lebih mahal. Yang ketiga adalah faktor FOMO. Jadi, teman-teman mereka itu nongkrong di Starbucks, makanya mereka ingin ikut agar merasa tidak ketinggalan. Contohnya kayak, loh teman-temanku kok pada ngopi di sana, kalau aku nggak ikut kan kayak ngerasa tertinggal gitu. Oke, kita ke materi yang ketiga, yaitu competition based pricing. Ini merupakan strategi yang sangat umum di pasar kompetitif. Kita mengecek harga kompetitor, lalu kita menentukan apakah ingin memberi harga yang sama, lebih murah, atau bahkan lebih mahal. Nah, competition based pricing ini memanfaatkan konsep referensi pricing dalam perilaku konsumen. Ini merupakan harga acuan yang ada di benak konsumen berdasarkan pengalaman mereka atau harga yang mereka lihat di pasar. Nah, kalau kita memilih ingin memberi harga yang lebih murah, kita memanfaatkan harga sensitif konsumen. Konsumen tertarik karena mereka membandingkan harga dan mencari yang paling hemat. Ini cocok untuk segmen konsumen dengan daya beli terbatas. Nah, yang kedua, kalau kita pilih harga yang sama, kita mencegah
kebingungan konsumen dalam memilih. Ketika harga sama, konsumen akan membandingkan faktor lain seperti lokasi, kecepatan layanan, atau keramahan penjual. Nah, kalau kita pilih harga yang lebih mahal, kita menargetkan konsumen yang tidak terlalu sensitif terhadap harga, tapi lebih ke mementingkan kemudahan, dan konsumen percaya bahwa harga yang lebih tinggi berarti kualitas lebih baik. Strategi ini juga memanfaatkan loss aversion. Jadi konsumen takut rugi kalau beli produk murah tapi pelayanannya buruk. Makanya mereka rela bayar lebih mahal untuk menghindari risiko tersebut. Oke, kita lanjutkan ke strategi yang lebih agresif, yaitu penetration pricing. Nah, siapa di sini yang pernah menggunakan layanan Grab atau Gojek di tahun 2016? Waktu itu ada promo gila-gilaan. Naik ojek online itu cuma 2.000 atau bahkan gratis karena diskonnya itu besar-besaran. Nah, mereka mau dapat market share secara cepat dan bikin pelanggan terbiasa menggunakan layanan mereka. Begitu sudah banyak pelanggan, mereka menaikkan harga secara perlahan. Nah, strategi ini menurut saya sangat cerdas karena memanfaatkan beberapa prinsip psikologi konsumen. Yang pertama, dengan harga yang murah, konsumen yang awalnya ragu atau takut rugi jadi berani mencoba menggunakan layanan ini. Yang kedua, konsumen jadi terbiasa menggunakan layanan Grab atau Gojek untuk pergi kemana-mana. Itu menjadi kebiasaan harian. Jadi meskipun nanti harganya sedikit naik, konsumen tidak akan berpindah ke kompetitor karena sudah terlanjur nyaman atau terbiasa menggunakan layanan tersebut. Nah, yang ketiga, semakin banyak orang yang menggunakan layanan tersebut, maka akan semakin banyak driver yang bergabung. Semakin luas juga jangkauannya. Jadi akan semakin sulit untuk konsumen untuk berpindah ke layanan lain karena sudah terlanjur terbiasa. Nah, yang keempat, setelah menginstal aplikasi, menambahkan metode pembayaran, dan terbiasa dengan layanannya, konsumen akan merasa enggan untuk pindah ke kompetitor meskipun harganya sedikit naik. Oke, kita lanjutkan ke materi yang kelima, yaitu skimming pricing. Harga yang tinggi di awal lalu turun secara bertahap. Nah, skimming pricing ini memanfaatkan segmentasi konsumen berdasarkan sensitivitas harga dan motivasi pembelian. Contohnya, ketika harga tinggi, mereka menargetkan konsumen yang ingin tampil beda dan ingin jadi yang pertama. Yang mana konsumen itu merasa takut ketinggalan tren teknologi terbaru. Mereka tidak terlalu peduli dengan harga karena nilai eksklusif dan kepuasan emosional itu dianggap lebih penting. Nah, ini adalah konsumen yang diincar ketika harganya sedang tinggi. Lalu ketika harga turun secara bertahap setelah beberapa bulan, harga diturunkan untuk menarik segmen konsumen yang lebih luas, yaitu konsumen yang menunggu harga turun karena lebih rasional dalam keputusan pembelian. Yang kedua, konsumen yang membeli setelah melihat banyak orang sudah menggunakan barang tersebut untuk menunggu orang-orang memberi review yang positif, karena mereka tidak mau menjadi kelinci percobaan. Mereka menunggu produk terbukti bagus sebelum membeli. Nah, prinsip psikologis yang bekerja yaitu price quality heuristic, yang mana harga tinggi di awal menciptakan persepsi bahwa produk ini premium dan berkualitas. Yang kedua ada scarcity principle, yaitu dengan harga yang tinggi, tidak semua orang bisa membeli, sehingga produk itu terasa lebih eksklusif dan lebih diinginkan. Nah, ini yang tadi digunakan oleh ketika harga tinggi, mereka mengincar konsumen ini. Nah, yang terakhir adalah anchoring effect. Harga awal yang tinggi jadi jangkar di benak konsumen. Ketika harga turun, konsumen merasa dapat diskon yang besar meskipun harga saat ini mungkin masih di atas kos produksi. Selanjutnya ada bundle pricing. Bundle pricing adalah strategi di mana beberapa produk dijual dalam satu paket dan biasanya harganya lebih murah dibandingkan produk yang dijual per item. Contohnya seperti promo buy one get one
atau paket combo yang ada di restoran cepat saji. Nah, di sisi perilaku konsumen, strategi ini memanfaatkan persepsi nilai atau perceived value. Karena konsumen akan merasa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan konsumen ini membeli produk yang per item. Selain itu, strategi ini mendorong pembelian impulsif karena konsumen akan berpikir, wah sayang banget nih kalau nggak ambil paketnya gitu. High-low pricing. High-low pricing adalah strategi di mana produk ditetapkan dengan harga tinggi, kemudian diberikan diskon besar-besaran atau potongan harga di waktu tertentu. Sebagai contoh, produk fashion. Nah, biasanya toko pakaian memberikan diskon besar-besaran atau potongan harga di waktu tertentu, misalnya saat akhir musim atau bulan Ramadan. Strategi ini menarik bagi konsumen yang sensitif terhadap harga dan suka berburu diskon, karena mereka akan mendapatkan kepuasan psikologis karena mereka berhasil mendapatkan produk yang lebih murah dibandingkan harga awal. Namun, bagi konsumen yang sangat mementingkan status atau konsumen yang tidak sabar mendapatkan produk tersebut akan membeli produk itu dengan harga tinggi. Psychological pricing. Nah, strategi ini memanfaatkan persepsi psikologis terhadap angka harga. Misalnya, produk dengan harga 9.999 itu terasa jauh lebih murah dibandingkan produk dengan harga 10.000, padahal selisihnya hanya Rp1. Nah, strategi ini bekerja karena konsumen yang tidak rasional sepenuhnya terhadap menilai harga. Mereka hanya fokus pada angka awal yang kelihatan lebih kecil, bukan pada nilai keseluruhan. Selain itu, psychological pricing juga memberikan kesan tertentu terhadap produk. Misalnya, produk dengan harga yang diakhiri dengan angka 000 itu memberikan kesan eksklusif, sedangkan produk dengan harga yang diakhiri dengan angka 999 itu memberikan kesan yang murah dan kompetitif. Dynamic pricing. Dynamic pricing adalah strategi di mana harga berubah-ubah tergantung pada permintaan, waktu, dan kondisi pasar. Contohnya, harga tiket pesawat dan hotel yang akan naik pada saat musim liburan dan akan turun di hari biasa. Nah, dari sudut pandang perilaku konsumen, strategi ini memanfaatkan perubahan persepsi terhadap urgensi dan nilai waktu. Konsumen yang butuh akan cenderung membayar lebih mahal daripada konsumen yang fleksibel, yang akan menunggu harganya turun. Dengan kata lain, strategi ini menyesuaikan harga berdasarkan perilaku dan kebutuhan konsumen secara real time. Geographic pricing. Nah, geographic pricing adalah strategi di mana penetapan harga yang berbeda di setiap wilayah atau lokasi. Misalnya, harga suatu produk yang sama akan jauh lebih mahal di kota besar dibandingkan di daerah pedesaan karena biaya distribusi dan daya beli masyarakat. Nah, perilaku konsumen di tiap wilayah juga berbeda. Di kota besar, konsumen cenderung kurang sensitif terhadap harga. Konsumen di kota besar lebih mengutamakan nilai praktis dan kenyamanan. Nah, jauh beda di daerah pedesaan. Konsumen akan jauh lebih mengutamakan harga yang terjangkau gitu. Dari ke-10 strategi tadi dapat disimpulkan bahwa pricing mix itu tidak bisa dipisahkan dari perilaku konsumen. Strategi harga bekerja untuk memengaruhi cara berpikir, emosi, dan keputusan pembelian konsumen. Jadi, agar strategi lebih efektif, perusahaan perlu memahami bagaimana konsumen berpikir dan bertindak terhadap harga.
Baik, kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih telah melihat video kami dari awal sampai akhir. Semoga video yang kami bawakan ini dapat menambahkan wawasan atau pengetahuan tentang pricing mix dan perilaku konsumen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.